Hai minasan, hajime mashite. Watashi no namae wa Siti Humairo Ramadani desu. Ima kara watashi to issho ni benkyou shimashou. Oke minasan, langsung saja. Di sini ada nani te okimasu dan nani toku dan nani toko. Nani te okimasu ini yaitu artinya dahulu atau dulu, lebih tepatnya mendahulukan. Nah, te okimasu ini yaitu grup 1. Toku ini berasal dari bentuk te okimasu dirubah ke bentuk jiso yaitu menjadi te oku dan disingkat menjadi toku. Nah, bentuk nani toko ini berasal dari nani te okimasu yang diubah ke bentuk ikokei menjadi te oko disingkat menjadi toko. Nah, toko ini artinya ayo ... dahulu. Sedangkan te okimasu dan toku artinya dahulu atau dulu. Ini yaitu melakukan suatu hal sebagai sebuah persiapan terlebih dahulu. Dan ini juga bentuk te okimasu atau toko sering juga digabungkan dengan maeni yang artinya sebelum. Contohnya yaitu neru maeni suhudai o shite okimasu. Sebelum tidur akan mengerjakan PR dahulu. Kemudian ini bentuk toku, abi toku, mandi dulu. Kemudian tabe toko, ayo makan dulu. Jadi bentuk toku dan toko ini yaitu bentuk biasanya dari nani te okimasu yang artinya dahulu atau dulu. Kemudian di sini ada bentuk bungkei nani te okimasu, ada 4 dengan arti yang berbeda-beda, yaitu yang pertama nani te okimasu yang artinya pergi kembali lagi, dan yang kedua nani te okimasu yang artinya mulai menjadi. Nani te okimasu ini bermaksud atau bermakna kegiatan dari luar. Nani te okimasu ini yang keempat datang dengan atau untuk. Langsung saja yang pertama yaitu nani te okimasu, pergi kembali lagi, atau bisa diartikan dulu. Nani te okimasu, pergi kembali lagi ini menyatakan arti bahwa pergi ke suatu tempat dan melakukan suatu aksi kemudian kembali. Contohnya yaitu choto kyunyu o katekimasu, pergi membeli susu dulu sebentar. Atau juga biasa pergi membeli susu sebentar. Kemudian yang kedua yaitu iede pasokon o totekimasu, pergi mengambil laptop dulu di rumah. Nah, nani tekimasta ini atau kita untuk menyatakan ketika sudah kembali ke tempat awalnya. Contohnya iede pasokon o totekimasta, berarti ini telah pergi mengambil laptop di rumah. Kemudian di sini ada nani te okimasu yang kedua yaitu bermakna mulai menjadi. Situasi yang berawal tidak ada menjadi mulai terjadi sesuatu. Jadi yang awalnya tidak ada menjadi ada. Contohnya yaitu kiga taorete kimasta, pohonnya telah mulai roboh. Jadi mungkin awalnya pohonnya ini kondisinya kekar, tapi lama-kelamaan mulai menjadi roboh atau mulai roboh. Nah, di sini ada bungkai yang artinya sama yaitu
ada nani-nani mas, masnya dihilangkan bertemu dengan hajime mas. Dan nani-nani mas bertemu, masnya dihilangkan bertemu dengan dashimasu, yang artinya sama-sama mulai. Langsung ke contohnya, yaitu kiga taore hajimemasu, pohonnya akan mulai roboh. Yang kedua yaitu Fukuroga yabure dashimashita, kantong kreseknya telah mulai sobek. Jadi ketiga bungkai ini makna dan artinya sama, yaitu mulai menjadi atau mulai sesuatu yang baru terjadi atau perubahan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian ada nani tekimasu yang ketiga, yaitu kegiatan dari luar, bermakna kegiatan dari luar. Kegiatan atau aktivitas yang di luar tetapi dibahas bukan di tempat terjadinya kegiatan tersebut. Contohnya tempat terjadinya di konbini atau minimarket tetapi dibahasnya di rumah. Di sini ada contoh percakapan Rina-san dan Ani-san. Rina-san berkata, "Kono miruku wa oishii desu ne. Doko de kaimashita ka?" Susu ini enak ya. Telah membeli di mana? Ani-san menjawab, "Konbini de katte kimashita." Telah membeli di konbini atau minimarket. Telah membeli di konbini. Jadi kegiatan dari luar ini melakukannya di luar dan dibahasnya bukan di tempat aktivitas tersebut, atau seperti yang ada di contoh ini tempat terjadinya di konbini tetapi dibahasnya di rumah. Kemudian ada nani-nani tekimasu yang keempat, yaitu yang artinya datang dengan. Langsung saja ke contohnya, yaitu naifu o motte kite kudasai. Tolong datang dengan membawa pisau. Kemudian di sini ada bentuk jisoke bertemu dengan yoni narimasu, artinya mulai menjadi. Dan di sini ada kanoke jiso bertemu dengan yoni narimasu, yang artinya mulai menjadi bisa. Dan yang ketiga ini bentuk kanoke-nya, yaitu kebisaan. Yang pertama yaitu kanoke, bentuk kebisaan, yaitu kata kerja pasif. Bentuk kanoke itu kata kerja pasif. Kanoke adalah dekimasu dan grup kedua karena perubahan grup 1 sampai 3-nya vokal E sebelum mas. Dan karena kata kerjanya pasif, jadi memakai partikel ga. Tetapi ini partikel ga-nya yang dari belakang diterjemahkannya. Karena ada dekimasu. Dekimasu atau bentuk kanoke masuk ke dalam partikel ga yang diterjemahkannya dari belakang. Kemudian ini beberapa bentuk kanoke yang diubah ke bentuk teke, yaitu kake yang tadinya kakimas menjadi kakete, bentuk jisonya kakeru, dan bentuk takenya kaketa, bentuk naikenya kakenai. Contohnya yaitu kurumaga unten dekimasu, bisa mengendarai mobil. Jadi bentuk kanoke ini yaitu bentuk kebisaan. Bentuk kanoke ini yaitu kata kerja pasif yang menggunakan partikel ga. Kemudian di sini ada bentuk jisoke bertemu dengan yoni narimasu, yang artinya mulai menjadi.
Dan di bawahnya ada bentuk kanoke jiso bertemu dengan yoni narimas, artinya mulai menjadi bisa. Bentuk langsung saja ke contoh bentuk jiso biasa, yaitu fuku o sentaku suru yoni narimas, mulai menjadi mencuci pakaian. Yang kedua kanoke jiso, yaitu contohnya fuku o sentaku dekiru yoni narimasta, telah mulai menjadi bisa mencuci pakaian. Jadi di sini bentuk jisoke biasa ketika bertemu yoni narimas artinya mulai menjadi. Tetapi kanoke jiso yang bertemu dengan yoni narimas artinya mulai menjadi bisa. Kemudian di sini ada nani teikimas yang artinya berbeda-beda, yaitu yang pertama ada nani teikimas yang artinya pergi dengan atau untuk. Yang kedua nani teikimas yang artinya akan terus atau tetap. Dan yang ketiga nani teikimas yang artinya akan memulai atau berjalan. Dan di sini ada nani masnya dihilangkan bertemu dengan Suzukemas yang artinya akan terus atau tetap. Langsung saja yang pertama yaitu nani teikimas yang artinya pergi dengan atau untuk. Kita samakan dengan atau kita gabungkan dengan nani te. Contohnya di sini ada si A dan si B. Si A berkata, Naifu o motte kite kudasai. Tolong datang dengan membawa pisau. Nah, si B menjawab, Hai wakarimashita. Naifu o motte ikimasu. Ya, mengerti, saya akan pergi dengan membawa pisau. Jadi ini bungkainya sama seperti dengan nani tekimas. Nani tekimas pergi dengan, kalau nani teikimas pergi dengan. Kemudian yang kedua nani teikimas yang artinya akan terus atau tetap. Bungkai yang sama dengan nani teikimas ini yaitu ada nani bentuk mas, kata kerja mas dihilangkan bertemu dengan suzukemas yang artinya sama, yaitu akan terus atau tetap. Langsung saja ke contohnya, yaitu isogashi kutemo tenisu o shite ikimasu. Meskipun sibuk, akan terus bermain tenis atau akan tetap bermain tenis. Contoh ini yang bentuk shite ikimasu, yaitu bungkai yang nani teikimas. Contoh yang kedua yaitu menggunakan bentuk nani masnya dihilangkan bertemu dengan suzukemas. Contohnya yaitu isogashi kutemo tenisu o shizuzukemas. Meskipun sibuk, akan terus atau akan tetap bermain tenis. Jadi nani teikimas dan nani mas suzukemas ini maknanya sama dan artinya juga sama, makna dan artinya sama. Jadi boleh memakai nani teikimas atau juga bentuk suzukemas. Kemudian di sini ada nani teikimas yaitu yang artinya akan memulai atau berjalan. Di sini akan memulai atau berjalannya aktivitas. Contohnya yaitu uta o utatte ikimasu, akan memulai menyanyikan lagu. Kemudian yang kedua yaitu odotte ikitai to omoimasu, bermaksud ingin memulai menari. Bermaksud ingin memulai
menari. Kemudian di sini ada nani-nani kuremas. Kemudian di sini ada nani-nani kuremas dan nani-nani kudasaimasu. Di sini kuremas ini untuk bawahan atau teman rekan dan kudasaimasu untuk atasan. Kuremas ini artinya memberi atau memberikan kepada saya. Nah, yang memberikan kepada saya orangnya yaitu bebas. Yang memberi kepada saya bebas orangnya. Yang kepada kandung yaitu yang memberi wajib orang lain dan bukan sama-sama kandung. Di sini pelaku menggunakan partikel wa atau ga, target menggunakan partikel ni yang artinya kepada, dan objek menggunakan o, lalu bertemu dengan kuremas atau kudasaimasu. Di sini kuremas dan kudasaimasu-nya sudah artinya watashi ni atau watashi no, kepada saya, jadi seringkali tidak digunakan. Contohnya yaitu Chichi wa watashi ni okane o kuremashita. Ayah telah memberikan uang kepada saya. Ini watashi ni-nya di dalam kurung, jadi boleh dipakai atau tidak. Tetapi biasanya watashi ni-nya tidak dipakai karena kuremashita atau kuremas ini sudah mengartikan kepada saya. Contoh yang kedua yaitu Sacho wa watashi no imoto ni keki o kudasaimashita. Direktur telah memberikan kue kepada adik perempuan saya. Nah, di sini juga watashi no di dalam kurung, jadi boleh dipakai atau tidak, tetapi seringnya tidak dipakai karena kudasaimashita atau kudasaimasu atau kuremas itu sudah mengartikan kepada saya atau bagian keluarga kandung saya. Contoh sumimasen. Kemudian ini nani-nani te kuremas dan nani-nani te kudasaimasu yang artinya mekan, titik-titikkan. Langsung saja ke contohnya yaitu Ane ga watashi no sukudai o shite kuremashita. Kakak perempuan telah mengerjakan PR saya. Ini boleh dipakai, boleh tidak. Kemudian di sini yang kedua, Sensei ga watashi no haha ni omiyage o katte kudasaimashita. Guru telah memberikan oleh-oleh kepada ibu saya. Sumimasen. Jadi di sini bentuk nani-nani te kuremas dan nani-nani te kudasaimasu itu untuk menambahkan titik-titikkan. Contohnya mengerjakan dan membelikan. Jadi bentuk kuremas ini digunakan untuk bawahan atau teman yang sudah akrab. Kalau kudasaimasu ini untuk atasan seperti sensei, direktur, dan lain-lain. Kemudian di sini ada nani-nani okure atau kudasai yang artinya beri saya, atau bentuk kudasai bisa tambahkan tolong beri saya. Ini sama seperti bentuk perintah. Contohnya yaitu Sono keki o kure, beri saya kue itu. Kemudian Amai jusu o kudasai, tolong beri saya jus yang manis. Kemudian di sini ada nani-nani te kure atau te kudasai yang artinya tolong. Ini juga kudasai atau kure bisa diganti dengan onegaishimasu atau tanomimasu yang artinya sama-sama tolong. Te kudasaimasu itu sopan, dipakai ke atasan orang yang baru dikenal
Kalau tekure itu bentuk biasa, dipakai ke teman dekat, bawahan, bisa juga buat perintah tegas. Contohnya yaitu kono shashin o mite kure. Tolong lihat foto ini. Tolong lihat foto ini. Kemudian Nihongo o hanashite kudasai. Tolong berbicara bahasa Jepang. Jadi bentuk nani tekure ini untuk bawahan, sedangkan nani tekudasai ini untuk atasan. Kemudian ada nani T yang ada di belakang itu artinya perintah atau diartikan lah, nani lah. Jadi nani T ini yaitu nani T kudasai yang kudasainya dihilangkan. Perintah tanpa kudasai itu kasar, sama dengan merei. Jadi bentuk ini nani T yang di akhir kalimat ini sama dengan bentuk merei, yaitu kasar. Perintah kasar boleh digunakan kepada atasan ketika kondisi benar-benar darurat atau nyawa terancam. Jadi kalau bentuk biasa atau keseharian atau aktivitas keseharian biasa tidak boleh memakai ini kepada atasan. Nah, kemudian kita gabungkan dengan nani kudasai yang artinya tolong. Di sini langsung saja ke contohnya yaitu hayaku itte kudasai. Tolong pergi dengan cepat. Ini bentuk T yang di belakang atau yang di akhir kalimat yaitu hayaku itte. Pergi dengan cepat. Pergi dengan cepat. Contohnya kemudian yaitu kusuri o nonde kudasai. Tolong minum obat. Kemudian ini contoh yang T di belakang. Kusuri o nonde, minumlah obat. Kemudian di sini ada nani mas kudasai, masnya dihilangkan bertemu dengan kudasai. Ini bungkai ini lebih sopan dari nani te kudasai. Langsung saja ke contohnya yaitu hayaku iki kudasai. Tolong pergi dengan cepat. Kemudian kusuri o nomi kudasai. Tolong minum obat. Tolong minum obat. Jadi ini bentuk perintah yang kasar, ini yang sopan, dan ini yang sopan banget. Kemudian di sini ada nani bentuk kata kerja masnya dihilangkan bertemu dengan nasai, dan di sini juga ada bentuk merekei yang artinya lah. Nani kata kerja masnya dihilangkan bertemu nasai, yaitu perintah halus tetapi tegas, lebih lembut dari mereke atau nani tekure. Kemudian di sini mereke yaitu perintah yang paling kasar. Langsung saja ke contohnya yaitu nenasai, tidurlah. Dan ini bentuk merekenya yaitu nero, tidurlah. Di sini yaitu ada lagi contohnya tori nasai, ambillah. Di sini adalah tore, ambillah. Jadi bentuk kata kerja mas yang dihilangkan bertemu nasai ini perintahnya halus tetapi tegas, lebih lembut dari mereke atau kure. Dan bentuk mereke ini perintah paling kasar. Kemudian di sini ada nani yarimas atau partikel o bertemu yarimas, agemas, dan sasi agemas. Di sini yarimas ini digunakan untuk ketika atau untuk hewan bawahan, dan agemas ini digunakan untuk teman atau teman dekat atau teman akrab. Kemudian sasi agemas ini untuk atasan. Yarimas, agemas, dan sasi agemas ini artinya memberi.
Contohnya ini saya memberi kepada orang lain, atau sama-sama kandung itu menggunakan agemas. Sumimasen. Dan di sini sama-sama orang lain juga, yaitu menggunakan agemas atau sasi agemas jika itu sama-sama atasan. Langsung saja, ini pelakunya menggunakan partikel wa atau ga, targetnya menggunakan partikel ni yang artinya kepada, dan objeknya partikel o bertemu dengan yarimas, agemas, sasi agemas. Contohnya langsung saja, yaitu watashi ga tori ni esa o yarimas. Saya, sumimasen, ini aslinya yarimashita. Saya telah memberikan pakan atau makanan hewan kepada burung. Contoh yang kedua yaitu ani ga ane ni ningyō o agemashita. Kakak laki-laki telah memberikan boneka kepada kakak perempuan. Kemudian cici ga sacho ni omiyage o sasi agemas. Ayah memberikan oleh-oleh kepada direktur. Nah, di sini yarimasnya digunakan untuk hewan atau bawahan atau adik juga bisa. Di sini agemasnya digunakan untuk teman dekat atau sesama keluarga juga bisa. Dan di sini sasi agemas digunakan untuk atasan. Kemudian di sini ada nani-nani te yarimas, te agemas, dan te sasi agemas yang artinya makan. Contohnya langsung saja, yaitu watashi ga imoto ni ningyō o katte yarimashita. Saya telah membelikan boneka kepada adik perempuan. Kemudian yang kedua, Rina-san ga Yuni-san ni hon o karite agimasu. Saudara Rina meminjamkan buku kepada saudara Yuni. Yang ketiga yaitu Cici ga sacho ni wasoku o motte sasi agemas. Ayah membawakan makanan Jepang kepada direktur. Di sini yarimas digunakan untuk adik atau bawahan, dan agemas digunakan untuk sesama atau teman kerabat, teman dekat, dan di sini sasi agemas digunakan untuk atasan. Kemudian di sini ada partikel o, nani-nani, moraimasu, dan itadakimasu. Di sini artinya yaitu menerima. Target menggunakan partikel wa atau ga, dan pelakunya menggunakan ni atau kara. Dan objeknya menggunakan o. Partikel o bertemu moraimasu atau itadakimasu. Hanya moraimasu dan itadakimasu ini yang artinya ni, yang artinya dari. Hanya moraimasu dan itadakimasu saja yang ni di sini artinya dari, bukan kepada. Sumimasen. Langsung saja ke contohnya. Watashi ga koibito ni hana o moraimasu. Saya menerima bunga dari pacar. Kemudian Cici ga sacho ni kuruma o itadakimashita. Ayah telah menerima mobil dari Sacho. Jadi ni di sini artinya yaitu dari, bukan kepada. Berbeda dengan yarimas, agemas, atau sebelumnya kuremas yang artinya ni-nya kepada. Tetapi untuk moraimas atau itadakimasu ini ni-nya artinya dari. Kemudian di sini ada
nani nani te moraimasu dan nani nani te itadakimasu yang artinya dikan. Target di sini menggunakan partikel wa atau ga dan pelaku menggunakan ni. Objek sama yaitu menggunakan partikel o. Ketika ada bungkai dikan, maka pelaku ditunjukkan dengan ni, yaitu artinya oleh. Langsung saja ke contohnya. Watashi ga koibito ni hana o motte moraimasu. Saya dibawakan bunga oleh pacar. Kemudian Chichi ga sacho ni kuruma o katte itadakimashita. Ayah dibelikan mobil oleh direktur. Jadi ni di sini yang moraimasu dan itadakimasu bentuk teke artinya dikan, yaitu ninya artinya oleh. Kalau di sini ninya diartikan dari. Watashi kara ijo desu. Domo arigatou gozaimasu.